Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Taib, ikhwatu fillah, kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Arba'in Nawawi. Perhatikan kitabnya. Dan kita masuk pada hadis ketiga dari kitab Arba'in Nawawi. Kita baca hadisnya, baru kita jelaskan. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa saumi ramadan. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Nabi bersabda, Islam itu dibina di atas 5 pilar. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa Ramadan. Hadis ini riwayat daripada Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar itu satu dari 4 sahabat yang disebut dengan abadilah. Jadi ada sahabat-sahabat itu disebut abadilah. Abadilah itu sahabat yang dimulai dengan nama Abdullah. Dan di zaman itu ada 4 orang yang namanya dimulai dengan kalimat Abdullah, yang disebut dengan abadilah. Pertama Abdullah ibn Umar, yang kedua Abdullah ibn Abbas, yang ketiga Abdullah ibn Zubair, dan yang keempat Abdullah ibn Amr ibn As. Saya ulang, sahabat yang disebut dengan abadilah itu ada 4. Abdullah ibn Umar, kemudian Abdullah ibn Abbas, kemudian Abdullah ibn Zubair, kemudian Abdullah ibn Amr ibn Asin radhiyallahu anhu. Kenapa disebut abadilah? Karena di zaman itu ketika hidup 4 orang yang namanya Abdullah ini, semua fatwa tertuju kepada 4 orang ini. Jadi kalau mereka ada masalah soal agama, maka mereka akan mengambil fatwa dari 4 orang ini. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn As, dan Abdullah ibn Zubair. Jadi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bagian daripada abadilah. Lah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau menukilkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Dibina Islam itu di atas 5 pilar, atau disebut dengan arkanu al-Islam, rukun-rukun Islam. Apa saja rukun Islam itu? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, atau disebut dengan syahadataini, 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, wa iqamis salat, menegakkan salat. Kemudian yang ketiga, wa ita'iz zakat, melaksanakan zakat. Kemudian yang keempat, wal haji, dan melaksanakan haji. Dan yang terakhir, wa shaumi Ramadan. Dalam hadis Jibril kemarin
puasa Ramadan dulu baru haji. Tapi dalam hadis Ibnu Umar di sini haji dulu baru puasa Ramadan. Ya cuman hanya dibolak-balik ke atas saja. Kita tahu bahwa 5 ibadah ini bukan syariat Islam saja. Jadi rukun Islam itu bukan hanya berlaku kepada umat Islam saja, tidak. Tapi 5-5-nya juga berlaku kepada seluruh para nabi dan rasul. Mana dalilnya? Dalilnya pertama tentang perkataan Isa bin Maryam. Ketika Isa dalam buayan masih kecil, si bayi. Ketika itu Isa ingin menjelaskan bahwa ibundanya tidak berzina. Maka dibuktikan dengan mukjizat Isa bisa bicara dalam buayan ibunya. Lah salah satu pembicaraan Isa itu ketika dibuai oleh ibunya, apa katanya? Wa amarani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah perintahkan aku untuk salat dan untuk menunaikan zakat selama aku masih hidup. Berarti syariat salat dan zakat itu sudah ada di zaman Nabi Isa. Adapun syariat puasa, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana umat dulu para nabi juga diwajibkan kepada mereka puasa. Artinya puasa itu bukan syariat kita saja, para nabi juga disyariatkan berpuasa. Adapun haji ma'ruf, karena yang pertama kali melaksanakan haji siapa? Rasul, bukan Ibrahim. Ibrahimlah yang pertama kali melaksanakan haji, kemudian diikuti oleh nabi-nabi setelahnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua syariat Islam ataupun rukun-rukun Islam ini bukan hanya ibadah umat Islam, tidak, tapi juga para nabi sebelumnya juga mereka salat, mereka puasa, mereka zakat, mereka haji, dan mereka juga mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya ikhwatun li'illah, abuhum wahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa para nabi itu saudara sebapa. Bapa mereka satu, tapi ibu mereka yang berbeda. Bapa mereka satu dari Ibrahim alaihi salatu wassalam, tapi ibu-ibu mereka berbeda. Makanya syariatnya juga sama. Tetapi maksudnya kesamaan ini hanya penyebutan saja. Mereka solat, kita solat, boleh jadi solatnya berbeda. Kita puasa, mereka puasa, boleh jadi puasanya berbeda. Seperti umpamanya kita sahur, mereka tak sahur. Seperti Rasul mengatakan, al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatas sahur. Perbedaan puasa kita dengan ahli kitab dimakan sahur. Ya. Jadi setiap nabi itu punya syariat masing-masing dan manhaj masing-masing. Tapi tujuannya satu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua dari hadis ini tentang orang yang meninggalkan salat. Orang meninggalkan salat ini, apakah dia bisa kafir keluar dari Islam ataukah hanya fasik saja? Ada yang mengatakan bahwa kalau meninggalkan salat itu karena inad itu karena menentang, maka tidak syak lagi orang yang meninggalkannya kafir mukhrij minal Islam, keluar dari Islam. Kalau dia meninggalkan salat karena inad, karena menentang, bahkan sampai mengatakan tidak wajib, maka dia dikatakan kafir, keluar dari Islam. Yang jadi khilaf para ulama adalah ketika orang meninggalkan salat karena takasul, karena malas. Kalau meninggalkan salat karena menentang, jelas kafir, enggak ada khilaf ulama. Tapi yang menjadi khilaf ulama itu ketika meninggalkan salat dia malas. Sebagian para ulama mengatakan kafir keluar dari Islam, dan itu kebanyakan pendapat ulama Najd seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, orang-orang Saudi. Satu kali meninggalkan salat walaupun malas, kafir, keluar dari Islam. Ya.
Tetapi ada juga yang mengatakan tidak, seperti Syekh Albani mengatakan tidak. Kalau dia masih meyakini kewajibannya, cuman dia meninggalkan salat karena malas, hanya fasik saja. Tetapi ada kesepakatan para ulama bahwa walaupun yang mengatakan orang yang meninggalkan salat itu tidak kafir alias fasik, tetapi yuqtal haddan, orang ini wajib dibunuh karena hukum hudud. Orang yang tidak salat dan dia hidup di negeri Islam, maka kewajiban pemerintah menangkap dia, kemudian menegakkan hukuman dengan cara apa? Yuqtal, dibunuh. Kenapa demikian? Karena orang yang meninggalkan salat itu dosanya lebih parah dibandingkan zina. Kalau zina saja, kalau dia sudah menikah dirajam sampai mati. Kalau dia belum menikah maka diasingkan setahun, kemudian didera atau dipukul 100 kali. Maka orang yang meninggalkan salat lebih besar dosanya dibandingkan orang berzina. Makanya para ulama mengatakan yuqtal haddan. Dan itu menurut 3 imam madhab, Malik, Syafi'i, Ahmad, yuqtal haddan, dibunuh karena sebuah had, hukuman hudud. Kecuali Abu Hanifah mengatakan dipenjara sampai dia bertobat. Kalau tidak dipenjara seumur hidup sampai mati. Ya. Artinya lihat bagaimana dahsyatnya hukuman orang yang meninggalkan salat. Makanya Imam Syaukani rahimahullahu taala sampai mengatakan ala yakfina, tidakkah cukup bagi kami ketika Rasul mengatakan al ahdu bainana wa bainakumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita dengan orang kafir itu di salat, siapa yang meninggalkannya dia kafir. Tidakkah takut dengan hadis ini, kata Syaukani rahimahullahu taala. Jadi bahaya jangan sampai meninggalkan salat. Ya. Kemudian yang kedua, meninggalkan zakat. Apa hukum meninggalkan zakat? Meninggalkan zakat itu jelas harus diperangi. Siapapun yang meninggalkan zakat dan ia berada di lingkungan hukum Islam, maka wajib pemerintah memerangi orang yang tidak bayar zakat. Karena itu dilakukan Abu Bakar. Jadi zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, banyak kemudian orang yang murtad, seperti pengikut nabi-nabi palsu, misalnya Al-Kadzdzab, kemudian juga Al-Aswad Al-Ansi dan yang lainnya. Termasuk juga orang-orang yang tidak membayar zakat. Maka Abu Bakar Siddiq mempersiapkan pasukan untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat. Ketika itu Umar datang kepada Abu Bakar dan mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa engkau memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Bukankah Rasul yang mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka mengucapkan kalimat itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah. Maka terjaga darah dan kehormatannya dan hisabnya diserahkan kepada Allah. Tapi Abu Bakar mengatakan kepada Umar, tidak wahai Umar, tetap aku akan perangi mereka. Dan aku tidak akan membedakan antara salat dan zakat. Kalau mereka melakukan zakat di zaman Rasul, kemudian mereka menghalang-halangi zakat di zamanku, la uqatilannahum, saya akan perangi mereka. Maka Umar diam. Diamnya Umar artinya setuju. Jadi orang yang meninggalkan zakat itu kewajiban pemerintah memeranginya. Tetapi apakah orang yang meninggalkan zakat itu kafir? Maka pendapat jumhur ulama, para ulama mengatakan tidak. Tidak kafir karena ada hadis yang mengatakan nanti pemilik emas dan perak yang tidak dizakati di dunia maka akan disetrikakan nanti pada hari kiamat di punggungnya, di dahinya, sampai kemudian tempatnya akan tertuju ke sorga atau ke neraka. Kalimat ke sorga atau ke neraka menunjukkan bahwa dia tidak kafir. Ya, orang yang menunaikan zakat itu, kecuali kalau dia meyakini tidak wajib. Tapi kalau karena kebakhilan dia tidak mau bayar zakat, dia tidak kafir. Itu pendapat mayoritas para ulama. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu fillah muliakan Allah azza wajalla. Begitu juga orang yang meninggalkan puasa, tidak kafir. Ya, orang yang meninggalkan puasa tidak kafir. Orang yang meninggalkan haji juga tidak kafir. Tapi hukum Islam harus tegak dengan memerangi mereka. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam itu dibina di 5 pilar ini. Persaksian bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tauhid la ilaha illallah. Dan kita tahu kalimat la ilaha illallah adalah kalimatu
taqumus samawati wal ard. Kata Imam Ibnul Qayyim, dengan kalimat itulah Allah menegakkan langit dan bumi. Jadi kenapa Allah menciptakan alam semesta? Karena kalimat la ilaha illallah. Kenapa Allah mengutus para nabi? Karena kalimat la ilaha illallah. Kenapa menurunkan kitab-kitab? Karena kalimat la ilaha illallah. Kenapa kemudian disyariatkan jihad? Karena la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid adalah sebab diciptakan alam semesta. Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah, agar mereka beribadah kepadaku. Artinya agar mereka mentauhidkan aku, la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Adapun persaksian bahwa Muhammad Rasulullah itu terangkai dari beberapa kalimat. Pertama, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan semua yang dihabarkan Nabi. Yang kedua, wa tuti'uhu fi ma amar, melaksanakan semua yang diperintahkan Nabi. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa jazar, meninggalkan semua yang dilarang Nabi. Kemudian yang keempat, wa alla ya'budallah illa bima syara', tidak boleh menyembah Allah kecuali yang disyariatkan, yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika kita mengimani bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul, harus terangkai 4 perkara ini. Membenarkan semua kabar Nabi, masuk di akal atau tidak masuk di akal, diketahui hikmah ataupun tidak, benarkan saja. Yang kedua, semua perintahnya harus ditaati, sami'na wa ata'na. Begitu juga larangannya. Kemudian jangan menyembah Allah kecuali dengan syariat yang dibawa Nabi SAW, karena Rasul yang mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada contohnya, maka amalan itu tertolak. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah. Iqamis shalah, menegakkan salat, berbeda dengan melakukan salat. Banyak orang yang melakukan salat tapi sedikit yang menegakkan salat. Karena arti menegakkan itu artinya dia harus mendatangkan 4 perkara dalam salatnya. Pertama, dia harus mendatangkan syarat-syaratnya. Yang kedua, mendatangkan rukun-rukunnya. Yang ketiga, mendatangkan wajib-wajibnya. Yang keempat, mendatangkan sunnah-sunnahnya. Kalau dia ketika salat betul-betul memperhatikan syarat-syaratnya, dari mulai wudu, menghadap kiblat, tempatnya bersih dan begitu seterusnya, kemudian rukun-rukunnya, rukun-rukun salat, kemudian wajib-wajib salat, kemudian sunnah-sunnah salat, maka dia telah menegakkan salat. Tapi kalau dia tidak memperhatikan 4 perkara ini, dia hanya melakukan salat tapi belum menegakkan salat. Adapun kemudian yang ketiga, wa ita'iz zakat, melaksanakan zakat. Zakat ini kan macam-macam bentuknya. Ada zakat harta, ada zakat emas, ada zakat peternakan, ada zakat pertanian, dan semua sudah dijelaskan tentang nisab dan haulnya. Ada nisabnya. Ya. Zakat ada nisabnya, kecuali yang tidak ada haulnya, itu zakat pertanian saja. Kalau zakat pertanian tidak nunggu setahun, tetapi nunggu panen. Jadi setiap panen keluarkan zakat. Ya, kalau panennya 3 bulan sekali, setiap 3 bulan sekali keluarkan zakat. Tapi khusus zakat peternakan, zakat harta, zakat emas dan begitu seterusnya, nunggu setahun baru dikeluarkan zakatnya. Ya, kalau harta dengan emas sama 2,5% ya. Tapi kalau peternakan sesuai dengan jumlahnya. Unta 5 ekor gitu ya. Kemudian sapi 30 ekor, kemudian kambing 40 ekor, baru dikeluarkan zakatnya. Ya. Kemudian juga wal haj, dan juga haji. Adapun haji ma'ruf ibadah yang menggabungkan ibadah harta dan badan. Karena rukun Islam itu ikhwatu fiddin, ada 3 rangkaian ibadah kan. Pertama ibadah badan, kedua ibadah harta, ketiga ibadah badan dan harta. Pertama ibadah badan, salat dan puasa. Yang kedua ibadah harta, zakat. Kemudian penggabungan harta dan badan, haji. Nah, gitu ya. Jadi rukun Islam itu terbagi menjadi 3, ibadah badan, ibadah harta, ibadah badan dan harta. Ibadah badan, puasa dan salat. Ibadah harta, zakat. Ibadah badan dan harta, haji. Itulah rukun Islam. Ya. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Dan puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Karena tahun pertama Hijriyah bukan puasa Ramadan yang disyariatkan kepada umat Islam, tapi puasa tanggal 10 bulan Muharram atau disebut dengan Asyura. Baru setelah itu ada pensyariatan puasa
1 bulan yang kemudian menghapus hukum wajib Asyura menjadi sunnah, dan umat Islam punya puasa sendiri, tidak harus mengekor kepada puasanya Yahudi, yaitu puasa Ramadan 1 bulan. Sehingga bulan Ramadan menjadi bulan istimewa bagi kaum muslimin karena disitulah penyempurna rukun Islam wa shaumi Ramadan. Wallahu alam. Ini di antara hadis yang ketiga dari hadis Arba'in An-Nawawi. Tolong hafal dan setorkan bersama ustaz yang mengajar antum ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.